Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita ucap syukur atas kehadiran Allah SWT. Karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat hadir dan berkumpul tempat yang insyaallah penuh berkah ini. Dan tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya mempresentasikan penelitian karya ilmiah ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada selaku penanggung jawab Research Based Learning, yaitu Dr. of Engineering Hadi Warman, SII MSc, dan guru pembimbing saya Bu Miftahul Jannah SPD, dan yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Huda Islamic Boarding School Depok, yaitu Ustadz Hendro Prasetyo SCMM, dan Kepala Sekolah SMA Ustadz Suwanto LCMND, dan serta yang saya hormati Dewan Guru dan para teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat saya. Judul karya ilmiah yang saya ambil adalah pembuatan ekobrik sebagai alternatif pengolahan sampah plastik di pesantren Al-Huda Depok. Sebelum saya masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan dahulu. Nama saya Nakia Zalfara Badani, lahir di Jakarta dan sekarang duduk di bangku kelas 2 IPS di SMA ITH Al-Huda. Di sini ada dari pendidikan saya dari TK hingga saat ini. Berikut adalah latar belakang saya. Saya akan bahas satu persatu tentang latar belakang ini. Yang pertama ada kebersihan yang tidak dijaga. Lalu yang kedua ada lingkungan hidup sehat dan bersih. Dan yang ketiga ada sampah yang berceceran. Lalu yang terakhir ada upaya melakukan ekobrik agar mengurangi sampah. Kebersihan merupakan upaya manusia untuk memelihara diri dan lingkungannya dari segala yang kotor dan keji dalam rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman. Lalu dari kebersihan yang tidak dijaga, maka otomatis lingkungannya akan menjadi kotor dan tidak sehat. Nah, di sini ada lingkungan hidup sehat dan bersih. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah lingkungan yang bebas dari berbagai kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau. Karena proses penularan penyakit disebabkan oleh mikroba. Lingkungan yang bersih dan sehat juga berarti harus bebas dari virus, bakteri patogen, dan berbagai faktor penyakit. Lingkungan bersih dan sehat juga harus bebas dari bahan kimia berbahaya. Namun demikian, masalah kebersihan dan kesehatan lingkungan selalu menjadi polemik berkepanjangan di masyarakat. Bahkan kasus-kasus yang menyangkut masalah kebersihan dan kesehatan lingkungan selalu meningkat setiap tahun. Lingkungan hidup yang bersih dan sehat merupakan dambaan bagi setiap warga masyarakat. Lingkungan bersih dan sehat juga merupakan salah satu modal dasar penting bagi pembangunan manusia Indonesia karena kualitas lingkungan sehat berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah bersama-sama dengan masyarakat harus berupaya untuk menciptakan lingkungan menjadi bersih dan sehat. Yang ketiga ada kalau misalnya dari lingkungannya tidak sehat, maka akan bermunculan yaitu sampah yang berceceran. Nah, di sini ada penjelasan sampah yang berceceran. Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik rumah tangga. Dan ini adalah berikut data sampah dari tahun 2019 sampai 2022. Ini terlihat ya dari setiap tahunnya itu selalu meningkat terus. Sementara di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik, bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Nah, di sini terlihat ya ada gambar tumpukan sampah yang dimana sekarang ini emang banyak di mana-mana. Kalau misalnya ada sampah kayak gini di pesisir pantai, kan jadi dampak buruknya bakal terkena ke makhluk yang lain ya, kayak kan banyak tuh kasus-kasus tentang yang ikan makan plastik itu tuh karena disebabkan karena mereka makan plastik-plastik yang kita buang. Nah, yang terakhir dengan cara sampah yang berceceran ini otomatis ada cara alternatif lain lah gimana cara bisa mengurangi sampah, yaitu dengan upaya melakukan ekobrik agar mengurangi sampah. Salah satu cara mengurangi sampah plastik yaitu melalui metode ekobrik atau pemanfaatan sampah dengan media botol plastik. Ekobrik berasal dari kata eko dan brik yang artinya bata ramah lingkungan yang menjadi alternatif bagi bata konvensional dalam menggantikan bangunan.
Di sini ada pengertian tentang ekobrik, eko dan brik. Artinya bata ramah lingkungan. Disebut bata karena ia dapat menjadi alternatif bagi bata konvensional dalam mendirikan bangunan. Maka dari ekobrik biasa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan furniture. Ekobrik adalah botol plastik yang diisi padat dengan limbah non-biol. Maka dari itu, ekobrik biasa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan furniture. Ekobrik adalah botol plastik yang diisi padat dengan limbah non-biologikal untuk membuat blok bangunan yang dapat digunakan kembali. Eko batu bata ini adalah teknologi berbasis kolaborasi yang menyediakan solusi limbah padat tanpa biaya untuk individu, rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Juga dikenal sebagai bottle brick atau ecology law, solusi limbah lokal ini mulai disebut ekobrik oleh gerakan masyarakat yang berkembang di seluruh dunia. Nah, ada firman Allah yang menjelaskan bahwa kita tuh harus menjaga bumi kita ini di surah Al-A'raf ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa'duhu khaufan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini saya memiliki video yang bisa kita lihat apakah Al-Qudwa ini termasuk lingkungan bersih atau tidak ya. Ini kita lihat ya, ini di sekitar ya, ini bisa kita lihat dari video ini. Kalau misalnya dari kesimpulan dari saya pribadi, saya melihat Al-Qudwa ini memang termasuk lingkungan bersih, hanya saja di beberapa tempat itu masih kita cuekin, kita masih kurang akan kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Maka dari itu kita bersama-sama untuk menumbuhkan rasa kepekaan kita. Jadi kalau misalnya ada sampah itu kita ambil, kita buang ke tong sampah, bukan buang ke teman ya. Ini dari BD kita lihat di dalam bersih atau tidaknya. Mungkin bisa langsung aja di sini ada masalah yang pertama, bagaimana cara mengatasi sampah plastik yang menumpuk. Lalu yang kedua, bagaimana proses pembuatan ekobrik. Dan yang ketiga, mengapa membuat ekobrik. Dan yang terakhir, apa manfaat dari ekobrik. Sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui manfaat ekobrik untuk mengurangi sampah plastik. Lalu yang kedua, mengetahui cara pembuatan ekobrik. Dan yang ketiga, membantu pemahaman atas kesadaran sampah plastik yang menumpuk dalam membuat ekobrik jadi bermanfaat. Dan yang terakhir, dapat mengatasi sampah plastik dan menjadikannya cara alternatif untuk mengurangi sampah plastik. Di sini manfaat penelitian saya itu adalah mengetahui pemahaman yang baru. Lalu yang kedua, dapat mengisi keluhan waktu dan memanfaatkan waktu jadi bermanfaat dengan membuat ekobrik. Dan yang ketiga, dapat berkreasi setelah membuat ekobrik ingin dijadikan seperti apa. Lalu yang terakhir, dapat menyadarkan masyarakat akan sampah plastik yang sudah menumpuk. Di sini saya menggunakan metode penelitian kuantitatif. Nah, saya insya Allah akan membuat penelitian eksperimen, yaitu saya membuat vas bunga dari ekobrik. Ini ekobrik yang saya buat. Ekobrik ini memiliki sifat tahan air, kuat, dan awet.
Dengan cara demikian, Ecobrik menjaga agar plastik tidak terdegradasi menjadi mikroplastik serta racun. Namun, yang terpenting dari solusi ini adalah untuk memberi kesadaran kepada semua orang akan masalah ini dan alternatif generatifnya yang disebut transisi plastik. Solusi membuat Ecobrik ini pertama kali diciptakan oleh seorang seniman asal Filipina bernama Russell Mayer. Nah, ini adalah beberapa hasil dari Bapak Russell ya, dari gambar ini dan ini. Nah, ini adalah hasil karya beliau yang sekarang berada di Indonesia, di kota Yogyakarta. Sampah plastik adalah penumpukan berbagai jenis benda-benda plastik seperti halnya dengan botol plastik dan banyak lagi yang ada di lingkungan bumi yang berdampak buruk bagi satwa liar, habitat satwa liar, dan manusia. Sehingga dalam hal inilah sampah plastik juga mengacu pada sejumlah besar plastik yang tidak didaur ulang dan berakhir di TPA atau di negara berkembang dibuang ke tempat pembuangan sampah yang tidak diatur. Di sini juga ada jenis sampah yang berdasarkan sifatnya. Ada sampah organis, yaitu sampah yang dihasilkan secara alami oleh alam dan bisa membusuk secara alami di alam liar. Lalu yang kedua ada sampah anorganis, yaitu sampah buatan manusia dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membusuk di alam sekitar. Dan yang terakhir ada sampah berbahaya, yaitu sampah yang harus dikelola secara khusus karena dianggap berbahaya bagi lingkungan. Nah, dari 3 foto ini kita bisa lihat ya. Nah, di sini tuh ada sampah permen, lalu di sini ada sendal yang berantakan, dan di sini ada sampah gelas plastik. Nah, dari gambar ini tuh mau sampah permen yang sekecil ini aja tuh memang masih bisa berguna loh buat Ecobrik. Terus juga kalau misalnya dari sampah-sampah yang selalu berceceran itu bakal merusak pemandangan di sekitar kita. Manfaat dari Ecobrik adalah mengurangi sampah plastik yang berpotensi menjadi limbah yang sangat sulit diuraikan. Ecobrik sekaligus dijadikan sebagai bahan untuk membangun berbagai macam konstruksi seperti dinding, patung, kursi, bahkan rumah. Nah, ini ada gambarnya, dinding, rumah, dan sofa. Alternatif merupakan pilihan lain yang dapat diambil sebagai ganti dari suatu hal atau situasi tertentu. Dalam pekerjaan umum, alternatif mengacu pada opsi yang berbeda yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan atau mengatasi masalah. Alternatif dapat berupa solusi yang lebih murah, efektif, atau efisien dibandingkan dengan hal yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini ada cara membuat Ecobrik dan langkah-langkahnya untuk membersihkan waktu. Saya akan menampilkan videonya. Ini yang saya gunakan adalah sampah kresek dan sampah kemasan-kemasan yang lalu kita cuci dan kita bersihkan, lalu kita masukkan ke dalam botol. Botol yang saya gunakan itu adalah botol 600 ml. Kita padatkan dulu. Pertama-tama yang kita masukkan adalah kantong kresek dulu, terus baru kemasan-kemasan yang lain. Jika ingin dipadatkan kembali, maka masukin lagi sampah kreseknya. Nah, lalu minimal banget nih botol 600 ml ini 200 gram. Kalau misalnya mau lebih gak apa-apa. Ini yang saya dapatin adalah 238 gram. Cukup sekian presentasi saya dan mohon maaf jika ada salah kata dan penempatan kata. Dan sesungguhnya yang sempurna ini hanyalah lagu Rizky Febian. Terima kasih.